Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya di tes formatif kedua. Di modul ke-8 ini ternyata ada ini ya, 3 tes formatif. Oke, so kita mulai langsung untuk tes formatif kedua. Start dari nomor satu. Hukum Boyle hanya berlaku untuk gas yang suhunya jauh di atas titik embunnya sebab proses pemampatannya tidak akan memperbesar tekanan. Ini mau dipampatkan sebesar apapun ya pasti ada pengaruhnya sama tekanan. Terus sehingga apa namanya jumlah molekulnya bla 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 akan atau volumenya jadi mengecil segala macam. Nah, ini yang benar adalah B karena secara teoritis gini. Kalau misalnya suhunya rendah, ah, terus kemudian dimampatkan, apa yang akan terjadi? Ya yang akan terjadi adalah gasnya berubah menjadi cair. Gas fase gasnya berubah menjadi fase zat cair. Seperti itu. So, alasannya kenapa dia pakai untuk gas yang jauh di atas banget atau bahkan suhunya tinggi, itu dengan alasan kalau misalnya dimampatkan tidak akan merubah fase gasnya. Oke. Nomor 2, pemampatan gas dalam proses perlahan dimaksudkan agar. Nah, ini juga ada di teori di depannya ya, di teori di modulnya bahwa eh, kalau misalnya kita lakukan secara cepat, maka ada gaya atau ada energi kinetik gitu ya. Sehingga menyebabkan suhunya naik. Ya, kalau misalnya nih langsung jebret gitu. Atau kalau enggak kayak piston ya. Piston itu kan cepet ya geraknya. Kenapa? Karena di dalamnya sebenarnya kan membakar bahan bakar, membakar ini ya, bahan bakar untuk si mobilnya itu sendiri, sehingga terjadinya proses pembakaran di mana suhunya meningkat. Tapi kalau misalnya kita lakukan dengan perlahan, pelan-pelan, set, maka ya yang akan terjadi adalah suhunya akan tetap stabil. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian untuk teori ini ada di mana sih? Di sini ini untuk nomor 2 nih ada di halaman 8.38 ya. Ada 38.38, ada banget di atasnya. Ketika digunakan biasanya pompa akan menjadi panas atau suhunya naik. Ya bener ya. Kayak piston tuh, piston mesin mobil. Makanya kenapa mesin mobil atau mesin motor panas karena pistonnya tuh bek 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 gitu. Coba kalau misalnya pelan, set, set, nggak bakal panas. Cuman, ya jelas, untuk menyalakan motor atau untuk menggerakkan motor, tenaganya nggak bakal ada. Karena justru dari situlah energi dari motornya itu ada alias bisa bergerak, ya. Bek, 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 akhirnya motornya bisa jalan, gitu. Jadi di sini katanya suhunya panas atau naik. Nah, agar pompanya tidak mengalami kenaikan suhu, maka proses harus berjalan secara perlahan. Aliasnya apa? Set, set, set. Agar suhunya tetap stabil. Tuh. Jadi untuk nomor 2 jawabannya C ada di halaman 8.38 ya. Oke, untuk lanjut ke nomor 3, tumpukan antar molekul gas ideal diasumsikan sebagai tumpukan elastisitas sempurna. Emang betul. Hal ini dimaksudkan agar, nah, apa namanya, elastisitas sempurna itu kan dasarnya adalah yang pertama itu adalah berlaku hukum kekekalan momentum. Ya. Terus yang kedua adalah berlaku hukum eh, kekekalan energi kinetik. Terus koefisien restitusinya itu alias E-nya itu bernilai sama dengan 1. So,
Ya, berdasarkan teori ini udah jelas banget bahwa nomor 3 ini udah jawabannya adalah A, ya. Tenaga kinetik total molekul sebelum sama sesudah tumbukan itu akan tetap konstan, ya. Kalau misalnya kayak momentum dari jumlah molekul, enggak ya. Kalau emang ini dia jatuhnya tuh per atom justru malah, ya. Kalau untuk kayak momentum itu terhitungnya adalah per partikel. Nah, jadi ini biasanya hubungannya tuh untuk si gas ideal, ini bisa dilogikakan seperti ini. Semakin banyak atau semakin seringnya tumbukan yang terjadi, gitu ya, menyebabkan apa namanya, pergerakannya semakin cepat sehingga meningkatkan energi kinetiknya. Sehingga meningkatkan juga suhunya. Karena energi kinetik ini kan kalau di teori gas itu ada hubungannya sama suhu. Kayak rumusnya Eka sama dengan 3/2 NKT atau nRT. Nah, di situ ada suhu mutlak ya. Energi kinetik ada hubungannya sama si suhu. Terus kemudian energi kinetiknya ini disebabkan oleh seringnya atau apa namanya, kecepatan atau seringnya molekul-molekul itu bertumbukan. Ah, oke. So nomor 3 ini dasar dari apa namanya, elastisitas sempurna ya. Elastik sempurna juga nggak apa-apa, nggak beda bahasa doang sebenarnya. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita hapus dulu untuk nomor 1 sampai nomor 3. Untuk nomor 4 sampai 6. Oke, molekul-molekul gas ideal tidak saling mengerjakan gaya antar satu dengan yang lainnya. Kecuali selama tumbukan, ya betul ya. Ketika misalnya nggak lagi ngapa-ngapain, lagi diem, ya udah hidup sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya udah mungkin terjadi apa gitu ya, tumbukan jeder, nanti pindah lagi kemana, mungkin ketemu lagi nanti jeder, akhirnya mengalami tumbukan gitu. Nah, berarti tenaga tenaga apa nih? Nah, untuk nomor 4 ini jawabannya ada di halaman 8.44. Nah, sebenarnya emang wajar ya, bahwa ini sebenarnya secara teoritis bahwa gas ideal ini sebenarnya hanya mempunyai energi atau tenaga kinetik. Nah, sedangkan untuk potensialnya tuh nggak ada. Makanya kalau kalian cari rumus terkait dengan energi potensial gas ideal itu tidak akan ketemu. Karena apa? Gas ideal itu EP-nya itu akan selalu nol. Akibatnya dari apa? Karena tidak ada gaya tarik menarik. Tidak ada gaya tarik menarik, sehingga menyebabkan energi potensialnya itu sama dengan nol ya. So nomor 4 ini jawabannya adalah yang A. Oke, itu nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk memperbesar tenaga dalam atau delta U, ini biasanya bahasanya adalah delta U itu adalah K, jangan K deh. Apa sih namanya? Bla 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 bla. Biasanya bisa pakai N besar K kali T. Nah, atau si delta U-nya sendiri bisa persamaan dalam bentuk N R T. Di mana ini nomor 5 ya. Yang atas ini nomor 4. Nah, untuk nomor 5 ini berarti dari sini kita tahu bahwa untuk delta U itu sebanding dengan yang namanya N besar. Terus ke delta U-nya ini sebanding dengan N kecil. Terus kalau untuk K dan N ini adalah konstanta ya, jangan lupa. K ini sama ini adalah, kalau ini mungkin lebih, ini adalah konstanta gas ideal ya. Konstanta gas ideal yang dimana apa sih namanya, si konstantanya ini banyak bentuknya, tergantung sama satuan yang mau dipakai. Contohnya kayak kalau pakai liter atm per mol Kelvin itu biasanya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Tapi kalau satuannya berbeda lagi,
maka konstanta yang dipakai itu beda juga. Nah, sedangkan untuk K ini di sini adalah namanya konstanta Boltzmann kalau nggak salah ya. Oke, coba saya cek dulu. Nah, konstanta Boltzmann pun ya itu satuan dengan satuan yang berbeda mempunyai konstanta yang berbeda juga ya. Jadi harus diperhatikan bentuk ininya ya, satuannya ya. Karena kalau konstanta Boltzmann itu yang biasa dipakai itu sebesar 5,67, atau kalau enggak pakai yang ini aja juga nggak apa-apa, 1,38. Nah, atau ini pakai yang ini ya biasanya ya, 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, kalau satuannya beda lagi kayak tadi, pakai 1,38 kali 10 pangkat min 16 ERG per molekul Kelvin. Tuh, beda lagi ya. Makanya untuk konstanta Boltzmann ini depends tergantung sama coba. Nah, atau ini biasanya kalau dalam kinetik gas ideal ya, ini biasanya di radiasi benda hitam biasanya. Kalau pakai yang bentuknya sesuai dengan ini, dia biasanya pakainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, ini juga sama nih. Konstanta gas ideal nih sebenarnya bukan 0,082 doang. Kalau saya pakai satuan yang berbeda, contohnya adalah ini pakainya adalah Joule per mol Kelvin. Beda lagi. Tuh. Makanya untuk konstanta gas ideal ini sebenarnya depends tergantung sama besaran-besaran lain yang diketahuinya dalam satuan apa, ya. Nah, karena berhubung ini konstanta ini kan otomatis nggak bakal berubah kan mau kondisinya bagaimanapun. So, berarti delta U hanya dipengaruhi oleh N besar, N kecil, dan juga suhu mutlak. Nah, ya jadi kalau untuk keterangannya sendiri, N ini adalah jumlah partikel atau jumlah molekul partikel yang dimana sebenarnya rumusnya ini mirip kayak rumusnya, emang sama kayak rumus kimia, yang dimana N dikalikan dengan Na biasanya atau No. Na ini adalah bilangan Avogadro yang dimana kurang lebih Na ini adalah bilangan Avogadro yang dimana besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per molnya. Jadi si Avogadro ini bilang kalau 1 mol itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, sedangkan untuk N-nya sendiri itu adalah jumlah mol. Yang biasanya bisa kita gunakan untuk N ini bisa pakai rumus G per MR biasanya. Ya. Nah, ini terkait dengan konsep mol kalau di kimia. Dan kalau T ini adalah suhu mutlak yang sudah jelas satuannya haruslah Kelvin. Dan kalau diperhatikan karena tidak ada delta-deltaan, berarti T-nya wajib dalam satuan Kelvin. Ya. Oke. So berarti kalau misalnya dari informasi di sini nih, dari informasi yang ada di soal, karena untuk memperbesar tenaga dalam atau energi dalam atau delta U-nya, maka tekanan gas diperbesar ini udah jelas salah ya. Karena nggak ada hubungannya, apalagi ini energi potensial nggak ada, apalagi D juga kapasitas panas molar juga nggak ada. So berarti jawabannya sudah jelas yang C. Nah, kenapa kok suhunya bisa dinaikkan? Sesuai juga. Ingat di sini ketika misalnya kita mau up dia suhunya, maka delta U-nya pun akan di up juga karena sebanding atau berbanding lurus. Kalau diturunin ya ini diturunin. Sama, ini juga sama, ini turun, ini turun, ini turun, ini turun. Sedangkan kalau misalnya ketika delta U-nya naik, maka jumlah molekulnya naik, ini juga naik, ini juga naik. Seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 6. Sebuah ruang berbentuk kubus mengandung 1 juta molekul gas dalam keadaan normal. Nah, oke. Untuk nomor 6 ini sebenarnya kita bisa akali ini dengan menggunakan persamaan yang ini. Oke,
Jadi nomor 6 kan kita diketahui cuman informasi bahwa N besar saja. Jumlah molekulnya adalah 1 juta alias 10 pangkat 6 molekul. Nah, akan tetapi kita kan nggak tahu nih informasi lainnya apa. Tapi ditanya dengan rusuk. Di mana rusuk kubus ini udah jelas pasti sekali ada hubungan erat dengan yang namanya. Nah, ada hubungannya erat dengan volume. Di mana volumenya adalah S atau R pangkat 3. So, berarti supaya bisa kita kerjakan ini, kita menggunakan rumus persamaan gas ideal. Oke, berarti nomor 4 mungkin ini akan kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, karena ini kan hitungan lagi dan takutnya nggak muat. Nah, jadi tinggal kita gunakan rumus PV sama dengan N besar kali K kali T. Nah, di mana kita nggak tahu juga nih P-nya berapa, T-nya berapa. Nah, dalam keadaan normal kita anggap dengan informasi bahwa keadaan normal itu adalah keadaan standar. Keadaan standar atau kalau di kimia itu biasanya disebutnya dengan STP, Standard Temperature and Pressure, di mana temperaturnya ini sama P-nya ini adalah 1 atm. Nah, suhunya itu 0 derajat Celcius atau setara dengan 273 Kelvin. Nah, untuk K yang dipakai tadi kita setuju pakai yang 1,38 ya. Oke, berarti P-nya langsung kita masukin 1 dikalikan volumenya langsung kita tulis R pangkat 3 saja. Sama dengan N-nya adalah 10 pangkat 6. Nah, kita pakai ini ada 1,38 dikali dengan 10 pangkat min 23 dikalikan dengan 273. Berarti R pangkat 3 ini tinggal kita kalkulasi aja dengan menggunakan kalkulator. Atau berarti oke. Biar gampang begini aja tulisannya. 1,38 kali 273 dikalikan dengan 10 pangkat min 17 ya. Karena kan kalau dalam aturan pangkat kalau dikali kan pangkatnya ditambah, jadinya 6 tambah min 23 itu adalah min 17. Berarti R-nya ini adalah akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 1,38 dikali dengan 273 kali 10 pangkat min 17. So langsung bisa biar ketemu aja jawabannya ya. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 1,38 kali 273 kali 10 pangkat min 17. Maka jawabannya adalah sekitar segini. Ya. 1,56. 1,56 dikalikan dengan 10 pangkat min 5 meter. Nah, atau coba ya kita menggunakan pendekatan lain, karena ini kan jawabannya nggak ada nih. Kita menggunakan pendekatan lain yang ada di halaman 8.49. Di situ mengatakan, di bukunya mengatakan bahwa pada keadaan standar atau kayak misalnya 1 gram mol gas itu ya, 1 gram mol gas itu menempati volume sebesar 22.400 cc atau 22.400 cm kubik. Oke, sorry, 22,4 ya, karena disitu pakainya koma. Dan kalau saya lihat untuk yang harga yang tulisannya berjuta-juta itu di bukunya ini pakai biasa ya, pakai titik. Oke. So 22 koma ya. Ya benar, itu salah ya di bukunya ya. Pakainya adalah 22.400 cc atau cm kubik. Karena ini setara dengan yang namanya gini ya. Ini udah jelas banget kalau misalnya 1 mol gas, intinya 1 mol gas sih. Sebenarnya bukan masalah 1 gramnya doang. 1 mol gas dalam keadaan standar ya, dalam keadaan standar itu adalah 22,4 liter. Ini kan masih kan makanya dalam kimia nih biasanya rumus ini itu ada kaitannya erat dengan yang namanya VSTP sama dengan N dikalikan dengan 22,4. Oke. Nah, kalau misalnya emang kita mau berangkat pakai rumus ini ya,
Nah, kalau emang misalnya kita mau pakai ini, berarti kita harus cari N-nya dulu nih. Berarti ini kita nggak pakai dulu ya. Jadi kita pakai pendekatan yang lain, di mana untuk mencari N ini kan sama dengan N dikalikan dengan Na. Berarti 10 pangkat 6 juta molekul atau 1 juta molekul itu sama dengan N dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti bisa kita katakan berarti N-nya ini adalah 10 pangkat 6 dibagikan dengan yang namanya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini mol, ya. Nah, berarti untuk mencari volumenya, ya, berarti kan kalau kita masukin ke sini berarti ini kita langsung tulis aja ya, R pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 6 per 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan dengan 22,4. Berarti R-nya itu kan 22 akar pangkat 3 ya. Coba jawaban kalau pakai definisi seperti ini apakah tetap nggak ada? Dikalikan dengan 10 pangkat min 17. Oke, langsung aja berarti di sini dapat disimpulkan bahwa ini akar pangkat 3 ya, bukan akar pangkat 2 ya, salah. Hati-hati. 22,4 dibagi dengan 6,02 dikali dengan 10 pangkat min 17. Jawabannya adalah, oh ini ada nih baru, 3,34 kali 10 pangkat min 6. Ini satuannya dalam satuan of course meter ya. Emang meter, lihat satuannya liter ya, berarti desimeter dong. Nah, berarti kalau kita rubah mau ke ke sentimeter dikalikan dengan 10 cm, jadi N-nya sebesar 3,34 kali 10 pangkat min 5 cm. Oke, so jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang B. Nah, sebenarnya harusnya nih ini bisa dipakai kok. Berarti kemungkinan besar ada salah ngitung sebenarnya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mau pakai yang ada di sini nih, sebenarnya 22,4 ini sebenarnya didapat dari PVNRT loh. Ya. PVNRT yang dimana R-nya itu sekian gitu. Terus N kali K ini pendekatannya itu juga pakai N kali R. Makanya K ini dapat 10 segini nih, itu didapatkan dari hubungan. Oke. Berarti kemungkinan besar di sini nih kita ada salah masukin deh kayaknya. Konstantanya kan kalau liter ATM itu kan bukan joule ya. Karena liter ATM itu beda lagi satuannya. Oke, coba deh kita menggunakan pendekatan yang PV sama dengan nRT misalkan. N kali R kali T, dimana N-nya ini kan berarti N per Na dikalikan dengan R dikalikan dengan T gitu ya. Ini masih PV misalkan, P kali V kali R pangkat 3 gitu ya. R pangkat 3 berarti R pangkat 3 nya ini, nah ini kita tulis jadinya N kali R kali T per Na dikalikan dengan P. Berarti R pangkat 3 langsung kita masukin 10 pangkat 6 kali 0,082 ya, kurang lebih, kali dengan 273 per 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan dengan 1, sehingga untuk nilai R-nya sendiri atau R pangkat 3 R sama dengan akar pangkat 3 dari 0,082 kali 273 dibagi dengan 6,02 kali dengan 10 pangkat min 17. Coba kalau kita gunakan yang ini, apakah jawabannya sama? Kalau nggak sama berarti emang mau nggak mau pakai yang bawah ya. Atau kalau yang tadi itu berarti kemungkinan besar salah konversi ya, salah pakai. Nah, itulah alasan kenapa kalau misalnya kita sampai salah masukin konstanta yang tidak sesuai dengan besaran satuannya, hasilnya seperti itu. Nih, kalau pas saya cek pakai yang ini, tuh jawabannya sama ya, 3,37an atau 3,3 lah, 3,34 ya. Berarti R-nya adalah sebesar 3,34 kali 10 pangkat min 6 desimeter. Karena ini masih volumenya dalam bentuk liter ya.
Berarti R-nya adalah 3,34 kali 10 pangkat min 5 cm. Oke, berarti tadi kemungkinan besar ada problem di bagian K-nya. Karena kalau kita perhatikan, emang kalau kita tulis berarti K ini sebenarnya ya ada hubungannya dengan R per NA dong, ya kan? Berarti 0,082 ya per 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti kalau kita masukkan angka seperti ini, 6,02 kali 10 pangkat 23, maka untuk besar nilainya yang dimasukkan adalah 1,36 kali 10 pangkat min 25. Tuh ya. So untuk menggunakan yang pakai liter sama ATM itu pakainya segini. Jadi bukan pakai yang tadi. Kalau tadi kan joule per Kelvin tuh. Nah, hati-hati ya. Ini liter ATM per Kelvin. Oke, berarti kita lanjut ya. Jadi hati-hati ya ketika menggunakan konstanta. Konstanta itu kalau misalnya sampai beda satuan ya tadi efeknya salah ngitung. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 7 dan 8 karena ini sekaligus gambar grafiknya. Proses dari titik 1 ke titik 3. Satunya mana nih? Ini satunya kok nggak ada ya? Mungkin ini satunya di sini ya. Kemungkinan besar ini satunya di sini. Nah, dari 1 ke 3, karena kita tahu bahwa dari 1 ke 3 ini terjadi apa? Ya, tekanan tetap. Kenapa? Perhatikan P1 sama P3 ini setara dengan yang namanya P0. Sedangkan kalau V1-nya itu setara dengan V0 dan V3-nya ini setara dengan V3. Ya. So, untuk nomor 1 sampai nomor 3 ini udah jelas banget yang namanya tekanan konstan, ya. Jadi nomor 7 jawabannya adalah D. Kemudian untuk yang nomor 8 dari 3 ke titik 2. Nah, terjadi perbedaan, ya. Nah, dari nomor 2 ke nomor 3 di sini P sama V-nya berubah. Nah, tapi sebenarnya ada dua proses, ada dua kemungkinan. Ada proses isotermal atau proses adiabatik. Nah, tapi kalau pas dilihat ternyata adanya isotermal. Maka jawabannya nomor 8 adalah yang A. Ya, karena kalau gambar grafik adiabatik sama isotermal tuh mirip, ya. Mirip. Cuman bedanya kalau misalnya untuk isotermal sendiri itu terjadi karena suhunya tetap, ya. Terjadi karena suhunya tetap atau suhunya konstan. Kalau adiabatik ini kalau nggak salah T-nya juga berubah. Makanya untuk adiabatik ini biasanya seingat saya tuh rumusnya ada hubungannya dengan suhu juga kok gitu. Atau nanti coba ya saya cek lagi. Tapi yang pasti nomor 8 ini jawabannya adalah yang A. Nah, so kita lanjut ya ke dua soal terakhir untuk tes formatif dari kegiatan belajar 2. Nomor 9 dan 10 ini juga teori juga. Pada proses pemampatan isotermik atau isotermal yang alias suhunya dijaga konstan akan berakibat apa nih? Nah, dari sini sebenarnya ini jawabannya adalah yang C ya secara teoritis. Nah, kenapa kok jawabannya C? Karena gini, kalau kita lihat dari pilihan jawaban yang lainnya, tenaga gas bertambah besar ini tidak ada hubungannya. Jadi energi gas itu hanya dipengaruhi oleh suhu, dan karena berhubung suhunya tetap, ya segitu-gitu aja. Terus kemudian untuk tenaga potensial, udah jelas karena dalam gas ini tidak terjadi gaya tarik menarik, maka udah jelas banget energi potensialnya akan selalu 0. Kemudian untuk yang D, persamaan keadaan gas ideal berlaku dengan baik, ini enggak 100% benar. Karena apa? Ketika terjadi isotermik itu persamaannya bukan persamaan gas ideal lagi. Karena kalau persamaan gas ideal kan PV nRT atau PV sama dengan NKT. Nah, di mana ketika misalnya untuk isotermal seperti ini dibandingkan dengan T yang konstan, ya kan? Karena T-nya konstan berarti nih dari sini nih ini kan konstan, ini kan konstan nih pasti, ya kan? Ini pun juga konstan. Sehingga ketika misalnya T-nya ini konstan,
maka persamaan ini berubah menjadi P P kali V itu akan selalu konstan. Sehingga P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, jadi nggak pure lagi yang namanya persamaan gas ideal. So, jawabannya masuk akal adalah yang C. Nah, kalau misalnya, kenapa kok bisa C ini masuk akal? Kalau misalnya ketika kita jaga suhunya, tapi suhunya ternyata mendekati titik embun. Nah, itu bisa mengalami pengembunan. Kan dapat terjadi, bukan pasti terjadi ya. Jadi dapat terjadi dengan kondisi tertentu. Nah, kalau untuk nomor 10, ini udah jelas banget. Ini ada di halaman berapa ya? Saya baca lupa lagi. Nomor 10 ini ada di halaman 8.51 ya, halaman 8.51 terkait dengan persamaan Maxwell-Boltzmann yang dimana delta N per delta V sama dengan AV kuadrat dikalikan dengan E pangkat min setengah MV kuadrat per KT. Maka jawabannya adalah yang D ya. Oke, di situ juga ada keterangannya ya. A adalah konstanta kesebandingan, M-nya adalah massa molekul, K-nya ada konstanta Boltzmann, dan T-nya adalah suhu dalam satuan Kelvin ya. Oke, so kita sebenarnya ini mungkin bukan A ya jatuhnya. Mungkin lebih ke delta, tapi di sini nulisnya delta. Tapi sorry. Ya, di versi rangkumannya atau di halaman 8.53 ya. 8.53 ini adalah min delta N per delta V sama dengan AV kuadrat dikalikan dengan E. E ini adalah emang ada kok kalau dalam matematika tuh E pangkat itu atau E berapa itu ada nilainya sendiri ya. Oke, so dengan begini saya akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif keduanya dan kita akan lanjut ke tes formatif ketiga.